tanpa nyanyian, hanya obrolan keluhan, hiruk pikuk pekerjaan. Jam 10 malam saya pas suka gabung Pak dengan orang-orang KS itu, yang diobrolkan sambil makan, tempenya hilang, air uduknya hilang, nyeselnya belum hilang, pegelnya juga belum tuntas. Kalau melihat judul yang diberikan kepada saya adalah komunitas seni, kesempatan berkarya dan keberanian menawarkan hal-hal baru. Apa yang tertulis ini cukup berat kita sampaikan, tapi kita ringankan saja dengan bahasa sore hari ini, karena tentunya tantangan kita di kota Cilegon yang saya ramu saja yang berada di kota industri, tetapi segmen industri ini tentunya hanya ada di segitiga emas kota Cilegon, dari Simpang ke Anyer, dari Simpang ke Merak. Itulah yang saya sebut segitiga emas, yang kadang kita juga merasa terpinggirkan oleh situasi tersebut, karena Cilegon ini ada di berbagai wilayah yang berbatasan dengan Serang, dikelilingi juga oleh lautan, yang pada akhirnya juga kalau kita tidak bisa eksis di kota Cilegon, tentunya akan juga hanya merasa minder, merasa bisa jadi patah hati, kira-kira frustasi, dikarenakan kita berada di segmen yang berbeda dari wajah-wajah mereka yang tentunya merasa sudah terwakili sebagai insan-insan yang ada di Kota Banjar. Namun saya bersyukur berada di komunitas Gaksa dan komunitas yang lain yang sekarang hadir. Artinya hiruk pikuk kota Cilegon yang ternyata mereka sedang khusyuk dengan shift 8 jam, ya non shift juga sekian jam, debu, tentunya polusi, yang ternyata orang Cilegon ini sakti-sakti. Dari tahun 63 Tripora berjalan, 74 KS perluasan, pabrik kimia, pabrik-pabrik yang lain, sehat walafiat insya Allah masyarakat kota Cilegon. Kelihatannya kita sudah diberikan anugerah. Tetap yang dulu dikhawatirkan terkena polusi, bakal kering, bakal sakit, tetapi ternyata puluhan tahun sampai hari ini kita masih mendapatkan anak-anak muda sehat walafiat. Ini menunjukkan bahwa kita sudah, istilah akhirnya sudah bermutasi kira-kira dengan situasi yang ada. Rekan-rekan para hadirin yang saya hormati, yang disampaikan tadi tentunya menjadi pikiran buat kita bahwa kejenuhan kerja bagi para ASN, para karyawan swasta, ya tentunya ini juga perlu dicairkan dengan situasi komunitas seni yang sekarang mulai tumbuh dan berkembang. Dan ini impian saya pribadi, dikarenakan saya berkeliling Pak ke beberapa kota yang sudah nilai seninya tinggi, seperti Jogja, Bali misalkan, Surabaya, bahkan mungkin sekarang menyusul Malang, Medan, Padang, Palembang sekarang sudah berkembang juga, Makassar, ya ada juga di Raja Ampat sana juga menggeliat kegiatan aktivitas yang non rutin seperti pegawai dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa generasi muda menangkap sinyal bahwa tidak perlu lagi kita bekerja hidup di Indonesia hanya dengan menjadi pegawai-pegawai rutin yang seperti kita. Nah ini berarti 2025-2045 sebagai generasi emas sudah Anda sambut. Karena bagaimanapun dulu zaman saya sebagai pegawai Pak, sebagai PNS, guru, ketika jenuh itu kan nongkrongnya di TP Mendoan Pak. Karena nggak ada kafe saat itu yang saya harus hadiri. Dan sehat betul, ya, beduk racing yang ada di mantan jagal itu posisinya, yang sekarang ternyata pengikutnya banyak, itu sebetulnya merupakan awal dari menggeliatnya kafe-kafe yang sekarang hadir tanpa nyanyian, hanya obrolan keluhan, hiruk pikuk pekerjaan. Jam 10 malam saya pas suka gabung Pak dengan orang-orang KS itu, yang diobrolkan sambil makan, tempenya hilang, air uduknya hilang, nyeselnya belum hilang, pegelnya juga belum tuntas, ya. Sehingga kita kadang-kadang perkembangan kota Cilegon sebetulnya menunjukkan hal-hal yang sudah lebih baik lagi daripada masa kita.
saat itu, dan adanya diskusi yang sekarang ini semoga menjadi motivasi buat kita bahwa lebih baik kita melakukan ide-ide baru, terus berinovasi, ya, lagu merdu, ya, punya suara bagus, hanya dihargai kalau jadi kori. Kira-kira saat itu, ternyata sekarang jadi penyanyi pun kenapa tidak? Dulu di kota Cilegon perempuan cantik, suaranya merdu, nyanyi bisa. Nah, konotasinya negatif kira-kira. Tapi saya jamin masa depan anak muda sekarang ternyata sudah bisa menempatkan diri, intaknya juga berjalan, moralitas juga terjaga. Ini menunjukkan kita harus menerima zaman ini dengan ikhlas, bahwa perubahan sedang terjadi, behavior change, perubahan sikap sedang kita lakukan, dan semoga ya basis ulama yang ada di Ciwandan, ya di Pampean, di Citangkil, di Cibeber ini juga tetap tumbuh dan berkembang. Dan saya bersyukur ketemu Pak Kiai Muktilah ini, sekalipun beliau kiai ternyata tumbuh jiwa-jiwa seninya. Ini artinya saya juga sebagai guru mulai tumbuh seninya, mulai tumbuh, baru jangan-jangan ya, sehingga duduk sebentar saya sudah dapat 2 tulisan tadi ya, tulisan tentang materi dan tentang puisi menunggu yang sudah saya tulis. Menunggu sekian menit udah jadi puisi buat saya, tapi saya selewengkan ke cerita yang berbeda. Tapi idenya ide menunggu tadi, karena saya dapat komunitas yang membuat inspirasi. Andai saja selalu saya nginep di sini, mungkin tambah banyak tulisannya kira-kira. Ya, nah ini yang saya sampaikan bahwa kreativitas, ide-ide baru di dalam zaman era milenial ini perlu ditumbuhkan. Dan saling menghargai, saling menghormati tetap dijaga sebagai bentuk akhlakul karimah dari kita sebagai yang muda kepada yang tua. Itu saja sebagai pemicu dan pemacu diskusi hari ini, karena ada pemateri yang luar biasa yang lainnya yang tentunya bisa menginspirasi buat kita semua. Semoga saya menjadi pendahului ya pembicara ini, bukan berarti yang terbaik Pak, tetapi justru yang saya paling bingung ngomong apa kira-kira. Nah, semoga dengan adanya materi yang lain memberikan kesan, ya, memberikan pendapat, juga semakin menyempurnakan maksud diskusi pada sore hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan.